Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maani. Saya dari kelas reguler C2, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Di dalam video ini saya akan menjelaskan dua materi yang berkaitan tentang bisnis internasional. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Pengantar Bisnis Internasional, dosen pengampu Ibu Adisya Maya Andara SPDME. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang MSDM dalam bisnis internasional. Nah, MSDM itu sendiri yaitu merupakan suatu yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Keberadaan MSDM itu sendiri pun sangat penting untuk mengelola para karyawan di tempat kerja untuk mencapai misi organisasi dan memperkuat budaya kerja di perusahaan. Ketika SDM dikelola secara efektif, maka manajer SDM dapat lebih mudah dalam merekrut profesional baru yang memiliki keterampilan yang diperlukan oleh perusahaan. Tujuannya yaitu untuk memajukan visi perusahaan serta membantu terkait pengadaan pelatihan dan pengembangan karyawan demi tercapainya target yang telah ditetapkan. Di sini juga terdapat peran global profesional SDM internasional yang terbagi menjadi 3 peran. Yang pertama yaitu peran SDM global, yang kedua keragaman kebudayaan, yang ketiga peran MSDM internasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja global, di sini terdapat beberapa faktor. Yang pertama yaitu persaingan global, fleksibilitas. Yang kedua yaitu pertumbuhan dalam merger, akuisisi, dan aliasi, tanggapan lokal. Yang ketiga, rekruturiasi organisasi, yaitu pembagian pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu kemajuan teknologi dan telekomunikasi, pengalihan kompetensi tangan-tangan manajerial. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan pemikiran global. Yang selanjutnya mekanisme pengendalian informasi, komunikasi horizontal, batasan silang dan tim virtual, penugasan-penugasan internasional. Yang terakhir yaitu kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Selanjutnya yaitu model-model organisasional internasional. Di sini terdapat 3 model. Yang pertama yaitu federasi terdesentralisasi, di mana tiap unit nasional dikelola sebagai entitas atau lembaga yang terpisah yang berusaha untuk mengoptimalkan kinerja di dalam lingkungan lokal. Yang kedua yaitu federasi terkoordinasi, di mana perusahaan pusat mengembangkan sistem-sistem manajemen canggih yang memungkinkannya untuk mempertahankan kontrol keseluruhan, meskipun ruang lingkup diberikan pada manajemen lokal untuk mengadopsi praktek-praktek yang mengenali kondisi-kondisi pasar lokal. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu transasional, di mana korporasi mengembangkan kemampuan strategi multidimensional terhadap persaingan global, tapi juga mengizinkan kewaspadaan lokal pada kebutuhan-kebutuhan pasar. Materi yang kedua yaitu manajemen pemasaran dalam bisnis internasional. Di sini, bauran pemasaran adalah variabel-variabel yang dapat dikendalikan oleh perusahaan yang terdiri atas produk, harga, tempat, dan promosi. Bauran pemasaran tersebut semakin lama akan semakin berkembang, yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan jasa dalam pembuatan strateginya menggunakan 7P. Yang pertama yaitu produk, yang kedua price atau harga, yang ketiga place atau tempat, yang keempat promosi, yang kelima people SDM, yang keenam proses, yang ketujuh yaitu physical evidence atau bukti fisik. Di sini juga terdapat beberapa faktor pemicu globalisasi pasar. Yang pertama yaitu faktor pelanggan atau customer drivers, yang kedua faktor biaya atau cost drivers, yang ketiga yaitu faktor negara atau country drivers, yang keempat faktor persaingan competition drivers, dan yang kelima yaitu faktor-faktor lainnya. Terdapat lingkup pemasaran internasional, di mana terdapat 5 lingkup pemasaran. Yang pertama yaitu pemasaran domestik, yang kedua pemasaran ekspor, yang ketiga pemasaran internasional, yang keempat pemasaran multinasional,
Yang kelima yaitu pemasaran global. Pemasaran domestik yaitu aktivitas pemasaran yang secara eksklusif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Sedangkan pemasaran ekspor yaitu perpanjangan dari pemasaran domestik yang memperluas pasar potensial perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pemasaran internasional, di mana pemasaran ini yaitu kegiatan pemasaran yang melampaui atau melewati batas-batas sebuah negara. Selanjutnya itu pemasaran multinasional, di mana kegiatan pemasaran ini melayani beberapa pasar luar negeri yang disertai dengan adaptasi terhadap perbedaan-perbedaan karakteristik dan perilakunya. Yang terakhir itu pemasaran global, di mana pemasaran global ini orientasi dan konsentrasi berfokus pada pemanfaatan aset, pengalaman, dan produk perusahaan secara global serta melakukan adaptasi terhadap apa yang benar-benar unik dan berbeda dalam setiap negara. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dalam materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.